Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Rika Ferdina, 2 Nurwidya Angelita, yang ketiga Siti Elvita Tumanggor, yang keempat Hengki Danang Awali, yang kelima Septian Riki Rudiansyah. Di sini kami akan menjelaskan dengan tema media grafis pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah media grafis pembelajaran. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, pengertian media dalam pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Media pengajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Media auditif, yaitu media pengajaran yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, tape recording audio. Media pengajaran ini cocok untuk orang yang tuli atau mempunyai kelainan pendengaran. Yang kedua ada media visual, yaitu media pengajaran yang hanya mengandalkan gambar diam seperti film strip, film rangkai, slide, film bingkai, foto, gambar, lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film, bisu, dan film kartun. Yang ketiga ada media audio visual. Media audio visual yaitu media yang mempunyai unsur antara suara dan gambar. Jenis media seperti ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi unsur antara suara dan gambar. Lalu selanjutnya adalah pengertian media grafis. Di sini kata media. Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada siswa. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dilihat orang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan membahas sedikit tentang karakteristik dari media grafis. Media grafis, apa sih yang kalian ketahui tentang media grafis? Paling enggak kalian telah mendengar media grafis, pasti kalian langsung menuju ke desain grafis. Ya, biasanya editor-editor seperti itu. Biasanya mereka itu kedengaran seperti desain grafis. Desain grafis itu ya kayak pamflet yang kalian share waktu ada pemberitahuan tentang selamat sukses saat hari santri kemarin ya, setelah di share di grup HMPSPAI juga. Nah seperti itu bisa dicontohkan salah satu dari desain grafis ya. Maksud saja karakteristik dari media grafis sampai desain grafis ya. Mungkin media grafis ini fungsinya sama seperti media-media yang lain, yakni menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Saluran yang dipakai untuk menyangkut indera penglihat, jelas ini untuk media grafis itu yang dipakai itu untuk menyangkut indera penglihat ya, bukan indera pendengar. Nah, pesan yang disampaikan akan dituangkan ke dalam simbol-simbol dari komunikasi dari visual seperti yang saya contohkan tadi tentang
pamflet selamat dan sukses atas terpilihnya duta Hari Santri dari IAIN Kediri, seperti itu. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami artinya agar penyampaian pesan itu dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut juga, secara khusus desain grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media grafis juga termasuk media yang relatif murah jika ditinjau dari segi biayanya. Karakteristik lainnya yakni sebagai berikut. Yang pertama bersifat konkret. Yang kedua dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Dan yang ketiga dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja. Yang keempat, murah harganya dan mudah untuk mendapatkannya serta menggunakannya. Dan yang kelima, terkadang memiliki ciri-ciri yang abstrak. Yang keenam, merupakan ringkasan visual suatu proses. Dan yang terakhir yakni mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran media grafis. Yang pertama yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan. Penyampaian materi seperti materi grafis yang telah kita berikan itu kan ada berbagai macam. Dari macam-macam tersebut kita dapat menyeragamkan materi mana yang akan kita berikan kepada murid. Yang kedua itu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dikarenakan banyaknya media yang dapat digunakan dalam media grafik ini seperti papan tulis, seperti building board, dan seperti grafik, bagan, dan lain-lain. Itu menjadikan pelajaran tidak monoton dan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu dapat dipersingkat. Dengan adanya media pembelajaran grafis ini, sistem mengajar di kelas bisa dijadikan lebih singkat. Seperti yang awalnya dengan metode ceramah yang monoton, sekarang berubah menjadi bisa dirubah menjadi hal yang lebih menarik. Yang keenam, ada proses belajar dapat terjadi di mana saja. Dengan adanya pembelajaran grafis ini, guru tidak menjadi monoton untuk hanya duduk di kelas, tapi guru juga bisa mengkolaborasikan dengan pergi ke suatu tempat seperti museum, seperti itu, menjadikan pembelajaran ini lebih ke lingkungan. Yang ketujuh itu ada meningkatkan sikap positif siswa. Yang kedelapan, peran guru lebih ke arah positif dan produktif. Dengan adanya media grafis ini menjadikan guru menjadi lebih produktif dengan memikirkan bagaimana ia akan menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan lebih menjadikan siswa itu akan aktif di kelas. Yang kesembilan itu anak berinteraksi langsung dengan lingkungan. Yang 10, anak didik belajar sendiri tentang kemampuan dan minatnya. Dengan adanya dengan adanya pembelajaran grafis ini, anak mampu meningkatkan kemampuan dan lebih mengenal kemana arah minatnya kemana arah minat yang selama ini dia inginkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Nurwiti Anindita dengan NIM 9320
932 10 13 16 saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari media pembelajaran grafis. Nah, di sini ada 4 klasifikasi media pembelajaran dari grafis. Ada 5, mohon maaf, ada 5. Yang pertama yaitu papan tulis. Nah, pasti sudah tahu kan mengenai papan tulis. Papan tulis itu pada umumnya digunakan yaitu terbuat dari kayu dan diberi warna hitam dan ditulis dengan menggunakan kapur. Akan tetapi dengan perubahan zaman, papan tulis tersebut dicat dengan warna putih dan ditulis menggunakan spidol. Di sini banyak manfaatnya juga dari papan tulis tersebut. Yang pertama yaitu papan tulis dipercaya dapat menyajikan pelajaran yang jelas selangkah demi selangkah. Yang kedua, jika ada kesalahan dari murid, guru langsung bisa mengoreksi. Yang ketiga, merangsang para murid untuk belajar lebih baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi murid. Nah, di sini ada teknik untuk menulis di papan tulis. Nah, tekniknya itu sama dengan guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain tuh nulisnya kan selangkah demi selangkah, poin demi poin. Nah, seperti itu teknik penulisan dari papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Rudiansyah akan coba sedikit memaparkan tentang sebab kelebihan dan kekurangan media grafis. Media grafis dalam pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, para ahli dalam bidang media grafis telah mengidentifikasi beberapa kelebihan media grafis dalam pembelajaran dan juga kekurangan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan media grafis. A. Dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. B. Dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan di perpustakaan. C. Mudah menggunakannya. D. Dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. E. Menghemat waktu dan tenaga untuk menarik perhatian siswanya. F. Harganya relatif murah daripada media pembelajaran yang lainnya. G. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. H. Dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. I. Sifatnya konkret dan lebih realistik. J. Dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman. Selanjutnya nomor 2, kekurangan media grafis. A. Kadang-kadang ukurannya itu terlalu kecil untuk kelompok siswa yang cukup besar. B. Pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak sehingga dimensi yang lain tidak jelas. C. Tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. D. Tanggapan bisa berbeda-beda atau pentafsiran berbeda-beda tentang gambar yang sama. E. Sulit dipahami oleh siswa yang usia dan pendidikannya masih rendah. F. Membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru.